sekarang kita sudah di minggu terakhir, masih sama Jojo. Oh iya, happy birthday ya buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman ya. Di minggu kali ini, Bible fact-nya adalah tokoh Alkitab berikut ini yang terangkat ke surga tanpa melalui kematian. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Yang jawab, Nabi Elia. Benar. Nah, kisah kali ini kita akan belajar tentang Nabi Elia yang pengangkatannya ditulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Dalam bahasa Ibrani, nama Elia adalah Eliyahu, yang artinya Yahweh adalah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Elia berpenampilan dengan menggunakan pakaian bulu dan ikat pinggang kulit yang ada di pinggangnya. Itu ada di 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi dengan Nabi Elia dalam kisah firman Tuhan minggu ini? Makanya kita harus selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam beribadah. God bless you teman-teman. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Niko. Ayo kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk beribadah. Urapi kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih kalian di rumah? Wah, pasti luar biasa ya. Coba sekarang kakak tes dulu nih. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Asik. Yuk sekarang kita semua bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Gerakin badannya, tepuk tangan ya. Katakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Katakan KSIH. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik, katakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Katakan. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. Kita mau nyanyiin lagu Buah Roh. Katakan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri.
Silakan duduk adik-adik. Yuk kita tetap dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah lebih lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita belajar lagu ini dari awal adik-adik. Lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. lewat lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. sama-sama angkat tangan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih sungguh-sungguh kita ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Katakan, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. lewat lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. sama-sama katakan, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sambil angkat tangan kalian tadi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan adik-adik. Yuk sembah Tuhan, bilang terima kasih. Haleluya. yuk adik-adik angkat tangan kalian. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Bilang terima kasih, bilang haleluya. Mari
Mari ucapkan adik-adik. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ayo adik-adik lebih lagi sembah Tuhan. Bilang terima kasih. Bilang apapun yang kalian bisa ucapkan adik-adik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tiada yang seperti Engkau, hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi adik-adik. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh meninggikan nama-Mu, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Lebih lagi terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami ada hingga saat ini ya Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat mengerti ya Tuhan apa isi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah bertemu lagi di awal minggu dan akhir minggu hari ini. Dan kakak hari ini masih juga bersuka cita kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat tayangan aja ya. Nah, hari ini tidak kalah seru lagi, kita tidak lupa juga untuk mengingat lagi nih cerita firman Tuhan di minggu-minggu pertama, kedua, ketiga, sampai minggu sekarang. Nah, kalau kamu ingat apa sih tema besar kita? Apa sih yang kita sedang bicarakan di bulan ini? Mengenai apa kira-kira? Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk kita belajar di bulan ini? Kakak ingetin lagi ya. Bulan ini kita sedang belajar tentang yang namanya unity. Apa itu unity? Kalau kamu masih ingat tentang unity, yuk jawab sama-sama. Unity itu adalah kesatuan hati.
kita bersatu hati bersama-sama, melakukan kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, di cerita minggu terakhir ini tidak kalah seru juga. Tentang cerita unity yang akan kakak bawakan dari salah satu tokoh firman Tuhan yang diambil dari kisah 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 1 sampai 18. Nah, di kisah ini kita akan belajar tentang sifat atau sikap unity yang diberikan contoh oleh 2 tokoh hebat di dalam Alkitab. Seorang guru dan seorang murid ya. Kalau di awal kakak cerita nih, di minggu pertama, guru yang hebat tapi muridnya tidak siap. Ya, nggak bisa satu hati nih. Tapi kalau di minggu terakhir ini, guru dan murid sama-sama unity nih ya. Nah, cerita ini akan kita pelajari sama-sama dimulai dari pengenalan tokoh ya. Adik-adik ya, kakak akan ceritakan 2 tokoh penting. Seorang guru yang bernama Elia. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang hebat dan dipakai Tuhan. Siapa dari kamu yang masih ingat cerita tentang Nabi Elia yang melakukan mujizat di depan ribuan nabi-nabi palsu yang dikalahkan dengan nama Tuhan, dengan kehebatan Tuhan. Ya, kalau kamu masih ingat cerita itu, Elia adalah nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan hebat. Tapi saat itu Elia sudah sangat tua. Dan waktunya sudah hampir selesai untuk Elia melayani Tuhan. Dan Elia punya murid yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan Elia kemanapun Elia pergi. Dan murid ini namanya Elisa. Namanya sama ya, hampir mirip ya. Dan Elia dan Elisa adalah murid dan guru yang setia melakukan pelayanan kemanapun mereka pergi. Ketika Tuhan suruh Elia pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan utus, Elisa selalu ada. Elisa selalu belajar banyak dari Elia tentang bagaimana caranya melayani Tuhan, mendengar Tuhan, dan taat sama perintah atau suara Tuhan. Dan kali ini ceritanya seperti ini adik-adik. Suatu kali Elia mendapatkan pesan dari Tuhan untuk pergi ke satu tempat. Di mana di tempat itu Elia akan diangkat Tuhan naik ke sorga dan menyelesaikan pelayanannya di bumi. Elia akan kembali ke Tuhan dan Elisa hari itu tahu ini kayaknya detik-detik terakhir di Bapak Elia ada tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, suatu kali menjelang saatnya Elia naik ke sorga, terdengar badai, suara angin besar, dan itu menandakan bahwa dia harus bersiap. Dan dia berpesan kepada Elisa untuk Elisa tinggal, tidak lagi ikut sama dia. Supaya dia tinggal, udah kamu gak usah ikut lagi. Aku harus pergi saat ini. Tapi apa jawab Elisa? Elisa bilang, tidak Tuhan. Tidak Tuhan, aku mau terus ikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Ya, dia memanggil Elisa sebagai tuannya. Dan saat itu Elisa memaksa supaya dia tetap ikut kemanapun Elia pergi. Dan apa yang menjadi tempat tujuan pertama? Akhirnya Elia dan Elisa berjalan sampai di satu tempat yang namanya Betel. Dan di sana Elia dan Elisa bertemu dengan rombongan-rombongan nabi yang lain. Dan ternyata rombongan-rombongan nabi yang lain ini juga tahu bahwa Elia akan mengakhiri hidupnya atau akan diangkat Tuhan ke surga dan saat itu sudah saatnya. Dan mereka berpesan kepada Elisa, sudah kamu tidak perlu ikut lagi. Kamu tahu kan apa yang akan terjadi nanti? Cukup kamu nggak perlu ikut lagi sama Elia. Kamu tinggal di sini sama-sama kita, biar Elia melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau itu Elisa ada sedikit marah, sudah. Diam saja, aku juga tahu, kata Elisa. Tapi Elisa bersikeras atau tetap mau ikut kemanapun Elia pergi. Sehingga akhirnya Elia dan Elisa melanjutkan perjalanannya. Dan nabi-nabi Tuhan yang ada di sana yang mendukung mereka mau nggak mau ya. Sampai pada akhirnya mereka sampai di satu tempat yang kedua. Nama tempatnya adalah Yeriko. Dan di sana juga Elia dan Elisa bertemu dengan rombongan nabi-nabi yang lain. Dan mereka juga berpesan kepada Elisa untuk berhenti mengikuti Elia pergi. Dan kali itu Elisa tetap sekali lagi bersikeras atau yakin untuk tidak meninggalkan Elia. Dia tetap mau sampai di detik terakhir. Dia harus terus ikut kemanapun Elia pergi. Ya, terus setelah itu Elia dan Elisa kembali lagi melanjutkan perjalanannya dari Betel menuju Yeriko dan sampailah mereka di dekat Sungai Yordan. Di sana Elia berpesan sekali lagi kepada Elisa, muridnya yang setia. Apa yang dikatakan Elia? Elia berkata seperti ini kepada Elisa. Kamu sudah berjalan bersama dengan aku jauh. Dan kamu tetap mengikuti aku sudah dengan jarak yang sangat jauh. Sekarang kamu cukup tinggal di sini.
dan aku akan melewati perjalanan terakhir, perjalanan selanjutnya sendiri. Tapi kali itu Elisa sekali lagi bersikeras dengan yakin berkata, tidak, aku mau berjalan terus sampai di tempat terakhir. Dia terus mau ikut Elia berjalan, mau kemanapun Elia pergi, dan siapapun yang melarang dia untuk mengikut Elia, Elisa tetap yakin dia akan terus ikut kemanapun Elia pergi. Sampai akhirnya tibalah mereka di tempat di mana peristiwa besar terjadi. Elia akan diangkat Tuhan ke sorga, ya, dan Elia melakukan suatu tindakan di mana dia mengambil jubahnya, dan jubahnya itu mulai digulung, dan waktu itu dia menyeberangi sungai Yordan, dan dia berjalan melewati sungai Yordan, dan sampai di satu tempat di mana Tuhan angkat Elia. Elisa berkata seperti ini kepada Elia, kalau nanti aku lihat Elia terangkat ke sorga, aku percaya dan aku mau minta urapan yang 2 kali lebih hebat dari Elia. Apa maksudnya adik-adik? Elisa berpikir seperti ini. Kalau Tuhan bisa pakai Elia dengan hebat, dia mau supaya urapan Tuhan atau kuasa Tuhan yang diberikan kepada Elia diberikan 2 kali lebih banyak kepada Elisa. Dia mau lebih hebat dari gurunya. Untuk apa? Bukan untuk hebat-hebatan, untuk bukan pamer ya adik-adiknya, tapi dia mau Tuhan pakai dia lebih hebat. Tuhan pakai dia lebih luar biasa. Sampai suatu akhirnya Tuhan menampakkan kereta berkuda api yang akan menjemput Elia. Dan Elia mulai menaiki kereta api berkuda ini, dan Elia mulai pergi naik ke surga bersama dengan kereta-kereta api berkuda ini. Dan akhirnya Elisa melihat kepergian gurunya Elia dijemput Tuhan naik ke surga. Dan pada waktu itu Elisa selesai mengantarkan Elia sampai ke tempat di mana Elia dijemput Tuhan. Dan akhirnya Elia kembali. Dan adik-adik tahu Elia mendapatkan jubahnya Elisa mendapatkan jubahnya Elia. Dan jubah itu dipakai oleh Elisa juga untuk membelah sungai Yordan, supaya dia bisa melewati sungai Yordan yang tadi dilewati mereka bersama-sama. Dan Tuhan memberikan urapan yang sama, tapi 2 kali lipat untuk Elisa. Seperti yang dijanjikan oleh Elia. Karena kesetiaan Elisa mendapatkan urapan yang lebih hebat dari Elia. Dan dia dipakai Tuhan lebih hebat. Dipakai Tuhan menjadi nabinya Tuhan juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga lebih hebat. Tidak kalah hebat dengan gurunya Elia. Dan dari kisah ini, kakak mau kasih tahu pelajaran penting. Apa pelajarannya? Nah, adik-adik, di dalam keunitian, ketika kita bersatu hati, ketika kita mau unity bersama-sama, bersatu bersama-sama, kita akan menerima yang namanya urapan dari Tuhan. Supaya urapan itu membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan hebat. Seperti Elisa, ketika dia mendapatkan urapan dari Elia, dari Tuhan, dia mendapatkan urapan yang lebih hebat dan dia dipakai Tuhan lebih hebat. Kakak mau begini, ketika kamu belajar firman Tuhan, ketika kamu mengikut Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa adik-adik? Seperti Elisa, ketika dia ikut gurunya, dia mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia mendapatkan urapan yang hebat dari Tuhan. Dan kakak juga mau supaya adik-adik, kakak juga, kita sama-sama mendapatkan urapan, kita sama-sama mendapatkan kuasa, kita sama-sama mendapatkan perkenanan Tuhan yang lebih hebat. Ya, kalau kakak dipakai Tuhan, jadi guru sekolah minggu hebat, kamu akan dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Kamu akan melayani Tuhan untuk teman-teman kamu, untuk generasi kamu lebih hebat lagi. Supaya kamu bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari kisahnya Elisa. Supaya kamu tetap setia, melayani Tuhan, dan taat dengar-dengaran. Ikut kemanapun Tuhan mau kamu pergi. Dengar-dengaran sama Tuhan. Setia mengasihi Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Kalau kakak-kakak di sekolah minggu, mama, papa di rumah, ngajarin kamu tentang Tuhan, untuk kamu mengenal Tuhan, bersikap baik, menjadi anak yang baik, dengar-dengaran, belajar firman Tuhan, ikuti, dengarkan, dan setia melakukan firman Tuhan, supaya kamu sama mendapatkan urapan yang hebat dari Tuhan. Kamu akan jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan, untuk jadi berkat buat keluarga kamu, buat teman-teman kamu, dan kamu jadi saksi. Supaya orang lihat nih, dari hidup kamu, orang bisa melihat Tuhan Yesus. Dari hidup kamu, orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan kita menuai banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Nah, cerita hari ini sudah selesai, dan kakak berharap
Adik-adik di rumah juga setia ya, belajar firman Tuhan, setia mempelajari apa yang sudah kamu dengar hari ini. Dibaca lagi, dipelajari lagi, kalau ada yang nggak ngerti, kamu bisa tanya di kolom komentar di tayangan YouTube ini, dan kamu juga mungkin bisa tanya papa mama, atau kamu DM ya, di Instagramnya Kids Search ya. Kamu akan tanya dan kakak-kakak akan bantu jawab, supaya apapun yang menjadi pertanyaan kamu tentang pelajaran firman Tuhan hari ini, kita sama-sama belajar semua. Oke, sampai jumpa lagi nanti di bulan depan, bulan yang akan diberkati Tuhan juga. Dan kakak berdoa buat adik-adik semua tetap setia mengasihi Tuhan dan belajar seperti tema bulan ini, kita belajar menjadi anak-anak yang unity, bersatu hati bersama-sama, melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita tutup ibadah kita dan selesaikan ibadah kita, kakak mau ajak semua kita untuk kembali berdiri sama-sama. Kita mau persiapkan hati kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami diberkati Tuhan dan kami belajar melalui firman Tuhan. Dan biar semua kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami melakukan firman Tuhan dan menjadi saksinya Tuhan. Dan sebelum kami selesai ibadah Tuhan, biar kami menerima berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kami berlimpah-limpah. Dan Tuhan memberkati kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan diberkati Tuhan semakin hari semakin naik dan tidak akan turun. Sekolah mereka, keluarga mereka, aktivitas mereka diberkati Tuhan. Dipimpin Tuhan, dan apa saja yang mereka lakukan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak teringat untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Kakak mau berdoa nih buat adik-adik semua. Kalau kamu merasa kamu berulang tahun di bulan ini, kakak akan berdoa buat kamu. Kamu bisa angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini. Kami bersyukur juga, dan kami teringat untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Keluarga kami mungkin juga yang berulang tahun di bulan ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang bertambah 1 tahun lagi di bulan ini. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tambahkan lagi kasih karunia kepada mereka. Tuhan berikan lagi kesempatan mereka untuk menerima berkat Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Dari tahun ini, berkat Tuhan dilimpahkan kepada mereka, berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan juga berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan siapkan masa depan yang terbaik buat setiap mereka, anak-anak Tuhan, yang berulang tahun hari ini. Masa depan yang indah di dalam tangan Tuhan, dan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, yuk kita sama-sama katakan, amin.